Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipersamakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah berkah. Insyaallah berkah dan penuh dengan semangat, insyaallah dalam keadaan yang penuh semangat dan tetap istiqomah, terutama akan menyambut Ramadan. Dulur, topik kita kali ini adalah tentang boarding pass. Boarding pass atau bahkan mungkin kartu yang bisa melewati sesuatu dengan tidak banyak pertanyaan. Nah, saya tadi menghadiri sebuah wisuda, dan di wisuda itu seperti biasa, kalau pengikut atau pendamping wisuda itu kan cuma 2 orang dari keluarga itu. Nah, karena biasanya hanya 2 orang, nah padahal ada orang yang mungkin bawa keluarga lebih banyak dan lain sebagainya, sehingga berusaha untuk membawa masuk banyak orang. Nah, saya ada pengalaman begini, waktu saya dampingi abi saya, Abi Mokhtar, waktu itu mau ke mana, ke Malaysia dan Singapura. Nah, yang aneh itu begini, waktu itu kan kita pemeriksaan imigrasi tuh. Nah, pada saat pemeriksaan imigrasi itu Abi Mokhtar, ayah saya itu melewati imigrasi itu smooth gitu, artinya running smooth, artinya berjalan dengan lancar, nggak terlalu banyak pertanyaan, ya menunjukkan paspor gitu, lewat gitu aja. Tetapi kami waktu itu, saya, kemudian Mbak Yu saya, Mas saya, itu banyak pertanyaan, lama pokoknya di imigrasi itu. Padahal Abi lolos begitu saja. Nah, itu yang jadi bahan pertanyaan saya. Tadi waktu saya menghadiri, ada beberapa orang yang lolos gitu aja, tapi ada orang yang repot gitu. Nah, ini saya jadi berpikir, jangan-jangan nanti kita di akhirat itu juga begitu. Artinya ada orang-orang yang gampang saja melewati pemeriksaan dan yaumul hisab itu, hari penghitungan itu. Orang-orang yang bahkan mungkin tanpa hisab, atau kalaupun tetap hisab, tapi hisabnya sangat gampang, smooth. Nah, ada orang-orang yang begitu rumit, ada orang-orang yang begitu lama untuk dihisabnya itu. Jadi waktu itu saya dan Mbak Yu saya sama Mas saya itu terus langsung nangis itu. Nangis saya adalah, ya ingat itu tadi, Abi gitu, sampai kami itu sama menghadap ke abi kami itu, Abi tolong doakan kami ya Abi, biar nanti di akhirat itu kami bisa selancar bersama Abi. Kami gitu kan, nangis kan. Waktu itu padahal sampai orang di bandara ya tolak-tolak, kenapa gitu nangis itu waktu kalau nggak dicangi ya di. Nah, kenapa itu menjadi pertanyaan? Karena kami kemudian merefleksikan pada diri kami sendiri, apa yang bisa kita lakukan di dunia agar nanti di akhirat itu kita benar-benar punya hisab yang lancar. Nah, ternyata ada beberapa resep yang kemudian bisa membuat kita hisabnya lancar. Satu diantaranya adalah kita sering meringankan beban orang yang sedang bermasalah. Kita berpikir tentang bagaimana sebanyak mungkin memberi manfaat pada orang lain. Nah, ada satu hadis yang menyatakan bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang sangat diringankan beban hisabnya, karena dia sering sekali memberikan bantuan terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, itu. Nah, terkait itu ada satu cerita yang kita bisa baca di Duratun Nasihin. Itu ada cerita gini. Ada seekor elang yang dia punya sarang di atas pohon. Nah, sarang di atas pohon itu sama yang pemilik lahan itu, suatu saat anaknya elang itu diambil. Nah, si elang ini karena anaknya diambil, elang ini mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nah,
ini ceritanya karena memang dalam kita itu kan Nabi Sulaiman itu dikenal bisa berbicara dengan binatang, mengadu. Ya Sulaiman, ini si fulan petani ini telah mengambil apa ini. Si fulan dipanggil sama Nabi Sulaiman. Kenapa kamu gini? Kalau kamu sekali lagi mengambil itu, kamu akan dipisahkan kaki dan tanganmu. Dihukum begitu. Wah. Akhirnya dikembalikan anaknya. Nah, suatu saat ternyata itu dilanggar sama siapa petani itu tadi. Tapi petani itu sebelum ngambil anaknya si elang itu sempat ngasih makan orang kelaparan. Waktu perjalanan gitu dia sempat ngasih makan orang yang kelaparan. Akhirnya waktu dia ngambil itu, elangnya kemudian mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, lagi-lagi anak itu si fulan itu mengambil anak saya gitu katanya. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh salah satu pasukannya yang dari barang gaib, ya, pasukannya untuk menghukum itu. Nah, begitu mau dihukum, ternyata nggak jadi. Akhirnya dipanggil itu pasukannya. Kenapa kamu nggak segera menghukum orang itu? Saya tidak mampu menghukum dia ya Sulaiman. Kenapa? Saya terhalang oleh sebuah kebaikan. Apa kebaikan itu? Kebaikan itu adalah dia memberi makan orang yang sedang kelaparan. Akhirnya orang itu terhindar dari hukuman tadi. Karena apa? Karena bersedekah terhadap orang yang sangat membutuhkan. The most needy istilahnya. Orang yang sangat membutuhkan. Dan itu yang akan satu diantaranya juga menjadi semacam kartu pas kita nanti di akhirat. Nah, ini yang harus kita perbanyak dulu. Kita mungkin bisa banyak bersholawat kepada Rasulullah, berharap mendapat syafaatnya, tetapi kita juga harus membersamai keinginan untuk mendapat syafaat Rasulullah itu dengan meniru sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah itu sampai rela berkorban untuk memberikan barang yang dicintai kepada orang yang membutuhkan ketika bahkan Rasulullah sendiri lapar. Nah itu, makanya Rasulullah pernah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum disebut beriman kamu sampai kamu mencintai diri lain sebagaimana kamu mencintai untuk diri sendiri. Termasuk Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kamu kepada level standar albir kebaikan, hatta sehingga kamu tunfiqu mimma tuhibbun, memberikan apa yang kamu cintai. Nah, terkait tadi orang-orang yang mungkin bisa masuk begitu saja gitu terhadap lebih tadi, harusnya cuma 2 tapi ternyata bisa masuk 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Entah bagaimana caranya, entah dengan dikasih undangan oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, kita nanti di akhirat seperti juga yang tadi saya sebutkan di bandara tadi. Ada orang-orang yang kemudian dimudahkan. Orang-orang yang mungkin akan mendapatkan siksa dari Allah, tapi ternyata tidak jadi. Karena apa? Karena tertutup atau kemudian tertolong oleh rasa dan jiwa penolongnya ketika di dunia. Dulur, begitu banyak orang-orang yang menderita, suffering di sudut kanan kiri kita. Dan begitu banyak kadang kita itu menyanyiakan makanan. Kadang kita beli sesuatu yang tidak kita butuhkan, hanya berdasarkan want, bukan berdasarkan need. Nah, padahal banyak orang yang membutuhkan. Nah, ini menyambut Ramadan, karena Ramadan itu bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi ibadah sosial juga. Bukan hanya persoalan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Bukan hanya persoalan transenden vertikal, tetapi juga horizontal. Menyambut Ramadan, saya mengajak untuk memikirkan bagaimana nanti agar kita di yaumul hisab berjalan dengan lancar. Dengan cara apa? Ayo bantu sesama kita, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Sampai ketemu pekan depan, sampai menyambut Ramadan. Insya Allah kita ketemu lagi pada saat bulan Ramadan. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.